Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang penemuan yang sudah saya temukan, dan mungkin ini akan menjadi tips untuk teman-teman yang mencari bug di Android. Oke, jadi ada beberapa hal ketika saya melakukan penetration testing atau saya melakukan pencarian terhadap aset di suatu aplikasi Android. Dan di sini saya sudah menyediakan dua file, yaitu file satu application.apk. Ini adalah file yang memang disediakan untuk diretas. Dari mana saya dapatkan filenya? Dari GitHub, bukan dari GitHub, tapi dari HackerOne. HackerOne itu adalah platform di mana kita bisa melakukan peretasan terhadap suatu sistem dengan legal, dan itu sudah diatur dan sudah ada kebijakan-kebijakan yang sudah ditulis di situ dan kita harus patuhi. Apabila kita tidak patuhi atau kita melewati batas yang sudah ditentukan, maka kita bisa di-block di situ, bahkan kita bisa dimasukkan ke dalam hal hukum gitu, ranah hukum gitu ya. Oke, itu penjelasan mengenai kenapa kita menggunakan aplikasi ini, karena memang legal untuk diretas dan untuk diobrak-abrik lah, ini legal. Dan untuk app.config ini merupakan skema yang saya temukan di suatu aplikasi yang tidak perlu saya sebutkan, karena orang yang punya aplikasi tersebut tidak mengizinkan saya untuk menyebutkan atau memberitahukan kepada publik bahwa itu bisa diretas atau itu sudah mengandung suatu informasi yang sensitif yang harusnya tidak diketahui oleh publik. Dan orang yang punya aplikasi tersebut mengatakan bahwa jangan dipublish nama kami karena kami anggap itu kurang baik gitu. Jadi saya nggak publish, tapi saya di sini sudah mengganti semua data yang ada di sini hanya untuk memberitahu teman-teman skenario yang terjadi di sini. Tapi kita akan melakukan proses dari awal dengan menggunakan aplikasi ini. Dan bagaimana cara kita melakukan basic pencarian pencarian aset, pencarian data sensitif di dalam suatu aplikasi. Yang pertama-tama teman-teman memang harus punya suatu tools yang namanya APK tool. Kalau teman-teman tidak punya, teman-teman bisa melakukan instalasi dulu. Ntar dulu saya hide dulu ini. Di sini agak ini ya. Ntar kita akan memperbesar supaya teman-teman bisa lihat, karena ada yang komen, "Bang, dikasih besar dong ininya, terminalnya." Ini kalau agak nge-lag sedikit enggak apa-apa ya, karena memang laptop saya tidak memadai untuk melakukan aktivitas yang terlalu ekstrim. Semoga kedepannya bisa. Untuk tujuan pembelajaran. Jadi sini kita navigasi dulu ke desktop. Sabar. Setelah kita sudah berada di desktop, maka kita bisa mengecek di sini sudah ada dua file ya. Dua file yang sudah saya sediakan untuk membuat suatu skenario untuk mengetahui apakah atau bagaimana cara melakukannya. Yang pertama-tama memang teman-teman install dulu, misalnya seperti ini. Kalau pakai Kali Linux tinggal diinstal aja apt install apk tool. Dengan komen ini, dan jangan lupa masukin password. Dan sini untuk punya saya ini sudah ada already apk tool is already the newest version. Jadi sudah versi yang terbaru untuk repository Debian yang ada di Kali Linux. Walaupun ada versi yang lebih tinggi daripada yang ada di Kali Linux, itu berarti belum lewat sensor security dari Kali Linux itu sendiri. Kita lihat di sini. Ini adalah toolsnya APK itu.
dan kita bisa keluar saja karena kalau buka dari sini agak membingungkan ya. Oke, kita perkenalan dulu dengan aplikasinya. Help, minta bantuan dulu. Nah, di sini ada tulisan with Smalley Debian and Bugs Smalley Debian. Copyrightnya ada ya, 2010 oleh si Rezard, terus Connor. Dan penggunaan APK tools ini sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ribet gitu menurut saya, karena kita bisa saja melakukan dengan cara-cara yang simple gitu. Sini kita lihat build, terus decode, artinya kita melakukan ekstraksi terhadap aplikasi itu sendiri. Jadi bisa kita gunakan force delete destination directory, terus output name folder untuk outputnya ya. Jadi nanti untuk biasalah kalau outputnya teman-teman mungkin sudah agak paham atau memang sudah expert di bidang output. Ini banyak sekali ya ekstensinya. Terus P ini artinya frame, use framework, file locate in dir. Jadi kita bisa menggunakan frame path untuk framework. Terus R, no res, do not decode resource. Jadi kita tidak melakukan decode resource-nya. Artinya itu sumber-sumber atau mungkin itu adalah link-link yang ada gitu. No src, do not decode the source. Resource artinya tidak diulangin ya. Kalau source artinya semuanya. Oke. Mungkin itu cukup menjelaskan tentang aplikasi ini. Jadi di sini untuk APK toolnya, di sini misalnya APK tool if install framework optionnya kita bisa lihat di sini ya, dan framework.apk. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menginstal suatu framework ke dalam aplikasi ini, cara ini bisa dipakai ya. Nah, sekarang untuk posisi sekarang kita akan menggunakan yang decode saja, karena itu kebutuhan yang kita harus penuhi atau kita buat. Oke, caranya adalah APK tool, terus kita buat aja D artinya decode, terus application ini adalah yang akan kita ekstrak gitu. Coba kita tekan enter, dan jadi kita bisa lihat using APK tool dir on APK tool dirty on application.apk. Jadi itu adalah nama aplikasinya. Terus loading source table, jadi dia mengambil resource-nya. Terus decode Android manifest.xml with resource. Jadi dengan melihat resource-nya tadi, maka dari situlah dibuatkan file Android manifest-nya. Terus loading resource table from home, cyber, local, search, APK tool, framework, terus 1.apk. Ini artinya framework yang kita gunakan untuk melakukan loading resource ya. Terus regular manifest package, decoding file resource, decoding value ./.sml, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan file SML. Terus Bugs Smalley class.dex. Nah, ini artinya Bugs Smalley ini semacam suatu aturan yang sudah dibuat dalam aplikasi itu. Oke, berarti kita tunggu aja ya, tunggu prosesnya. Kalau ini agak lama, kita akan skip dulu. Lumayan lama. Oke, saya skip dulu biar tidak makan durasi ya. Oke, sudah selesai ternyata. Jadi durasinya enggak terlalu. Copy asset dan libs unknown filenya yang tidak terdeteksi oleh function dari APK tool ini, maka dimasukkan dalam unknown file. Terus meta service directory, copy original file. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada tulisan file yang namanya application. Nah,
sebelum kita melakukan otomasi atau melakukan proses yang otomatis gitu ya, yang memanjakan kita, yang tidak membuang-buang waktu, sekarang kita pura-pura untuk membuang waktu kita. Enggak, maksudnya ini supaya kita familiar dengan cara-cara ini. Jadi bukan untuk waste our time for something stupid. Nah, perlu. Oke, di sini ada APK tool YAML. Kita bisa coba buka. Lihat dulu. Nah, ini adalah broad Android APK file name. Jadi ini yang loading yang tadi tuh dia buatnya di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali yang dipakai ya. Oke. Terus kita keluar. Terus kita buka Android. Oke. Ada manifest. Nah, di sini kita bisa lihat functionnya, permissionnya harus kita penuhi. Itu Android permission record audio. Saya kurang tahu ini apa tadi, saya nggak membaca ini aplikasi apa. Tapi ini untuk demo aja. Terus ini request install package, terus weak lock, useful screen intents. Pokoknya ini adalah permission yang harus diminta ke si user gitu, atau ini adalah information yang akan digunakan untuk kelancaran aplikasi ini gitu, untuk memenuhi kebutuhan aplikasi, fungsi-fungsi dalam aplikasi ini, maka dimintalah permissionnya. Oke. Terus di bawah kita bisa lihat Android intent action.view, Android intent category browsable, terus Android permission use biometric, artinya aplikasi ini menggunakan biometrik itu fingerprint ya, semacam metrik bio intinya ini akan menganalisis suatu pola untuk membuat fingerprint ini sendiri. Oke. Terus receive boot complete, terus dynamic receiver node export formation, terus ada banyak banget di bawah ini. Kamera, front, autofocus, flash, landscape. Jadi ini adalah permission yang diminta untuk kameranya, hardware-nya ya. Tentunya ini akan berbeda dengan software yang di atas, karena ini berhubungan dengan dalam Android itu sendiri. Kalau ini kan ada bisa kita copot gitu loh, jadi masuknya hardware. Ini kita bisa lihat di bawah, saya perbesar aja mungkin. Nah, kita bisa lihat di bawah, kita bisa menganalisis hal apa aja sih yang bisa kita temuin di sini gitu. Hal yang bisa kita temuin di sini yang menjadi suatu kerentanan dari aplikasi ini gitu. Misalnya sebuah yang kita fokuskan sekarang yaitu sebuah data ya. Sekarang kita bisa cancel. Ini namanya proses engineering, reverse bukan engineering. Coba kita masuk ke aset sekarang. Oke. Dan bayangkan ketika kita melakukan ini dengan semua aplikasi, jadi akan sangat memakan waktu ya. Cut everything, coba kita hapus, kita cat everything in this directory to string. Nah, jadi ini dia di code dan masih belum terdeteksi, karena biasanya ini sengaja untuk di encrypt ya, bukan encrypt tapi di hashing, jadi kita tidak bisa melihat gitu apa sih yang ada di dalamnya gitu. Collection kita bisa cek seperti ini ya, got everything here. Nah, kita bisa lihat seperti ini dan masih unreadable. Nah, yang di atas masih readable. Oke. Sekarang bagaimana cara penggunaannya untuk yang tidak membuang waktu kita? Nah, ini adalah cara modern lah ya. Enggak modern amat, cuman ini adalah konsep mencari secara modern, karena dulu itu kan orang agak kesusahan gitu mencari sesuatu
dalam apa namanya, dalam aplikasi atau sesuatu file yang sudah terekstrak seperti ini, kita mau cari agak susah gitu. Dan sekarang kita akan menggunakan grep. Apa itu grep? Oke, grep ini banyak sekali fungsinya ya di Linux ini, semacam pengambilan suatu file yang sudah kita tentukan dengan nama-namanya gitu. Jadi kita akan menggunakan grep terus hirn. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita menggunakan keyword. Nah, keyword yang kita masukkan di sini ini adalah hal yang kita cari, atau misalnya kita cari misalnya di dalam folder application yang sudah kita ekstrak ini ada nama, misalnya nama admin, dan ketika kita masukin keywordnya di sini admin, maka itu yang akan di apa namanya, berikan ke kita gitu. Jadi kita bisa langsung melakukan cara ini, admin. Nah, terus kita langsung navigasi ke foldernya. Jadi kalau kita tekan enter, maka ini yang kita dapatkan, banyak sekali data-datanya yang bisa kita analisis. Mana sih informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada ini ya, ada dump database. Kita bisa lihat di sini, tapi ini cuman apa, dari Smalley. Di sini ada admin, terus admin ID, chart ID, banyak banget. Biasanya di dalam proses seperti ini kita bisa melihat beberapa hal gitu, misalnya admin. Nah, admin misalnya sama dengan terus nama adminnya. Nah, itu yang kita cari gitu, dan kita akan melaporkan kepada pihak yang memang menangani hal tersebut gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi dengan beberapa keyword, misalnya key, terus akses ya, akses key, terus apa lagi, AWS, ini adalah suatu platform, AES, terus password, terus username, terus banyak lagi, apalagi secret, terus apa lagi yang bisa kita buat, oh ya, API, terus API key, SSH, tidak mungkin ada SSH paste, ini aneh banget. Terus pinning bisa juga, terus apa lagi, banyak ya. Jadi SH seperti ini. Oke, kita tekan enter. Nah, dia akan menampilkan data-data ya yang kita cari, itu sesuai dengan keywordnya. Ini kita lihat di sini key SH banyak banget, APK. Nah, di sini kita tahu bahwa dia menggunakan Google juga untuk API-nya. Jadi kita coba cari apa namanya, informasi yang sensitif di sini. Nah, di sini Golang, kita tahu dia menggunakan Golang API dari Google ya. Terus metode banyak banget, API Joda. Terus kita bisa cari lagi. Oh, ini mengandung banyak sekali informasi ya, yang kita cari sesuai dengan keyword kita. Kita cari, dan ini yang harusnya teman-teman lakukan gitu ya. Itu teman-teman melakukan apa namanya, search terhadap, pencarian terhadap informasi yang sensitif di dalam, bahkan informasi yang sebenarnya tidak sengaja ditaruh di sini. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Ini adalah proses recon yang untuk beginner ya, harusnya sudah tahu sih apa yang harus dilakukan ketika sudah seperti ini gitu.
Nah, ini untuk mencari informasi, nah, itu recon. Kalau untuk yang kita cari snip code atau snip vulnerability, kita bisa melihat source code-nya ya. Beda dengan yang ini. Kita bisa melihat source code aplikasinya, bagaimana dari function untuk melihat apakah bisa di bypass ini function. Kan untuk SQL injection kan ada yang weak function atau fungsi yang lemah yang diterapkan, itu bisa mengakibatkan SQL injection. Jadi kita bisa menganalisis hal tersebut di situ gitu. Nah, ini sudah dikonvert jadi hexa ya. Ini adalah salah satu teknik dari defense orang yang mempunyai aplikasi ini gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa diubah ke readable file gitu. Caranya biasanya mereka menggunakan hash ya. Kalau misalnya menggunakan encrypted, nah itu sudah pasti di decrypted. Nah, jadi itu perbedaannya juga gitu. Kalau teman-teman nanti interview cybersecurity gitu, teman-teman mungkin mendapatkan pertanyaan seperti itu. Apa sih beda hash dengan encryption, hashing and encryption. Jadi perbedaannya itu adalah kalau hashing itu sudah tidak bisa dibalikin lagi gitu, dibalikin ke dalam posisi string yang bisa kita baca. Sedangkan kalau encrypt itu bisa dibaca lagi dengan cara di decrypt gitu. Nah, tapi sebenarnya sama-sama, keduanya adalah hal yang sama, yaitu bagaimana cara mengubah suatu file yang bisa dibaca atau readable ke dalam suatu file yang tidak dibaca atau unreadable. Oke? Mungkin teman-teman kalau dalam proses ini sudah paham ya apa yang harus dicari, karena kalau misalnya di sini tipe-tipenya nanti saya akan kasih tahu ya di file yang satu ini. Nah, kita coba misalnya kalau tipenya adalah misalnya password otomatis dikasih seperti ini, baru membuat tanda seperti ini. Passwordnya adalah password. Nah, seperti ini kan sudah ketahuan. Misalnya username, ini adalah dua tipe ya, seperti ini, admin. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Misalnya menggunakan titik 2, bisa juga menggunakan sama dengan itu. Oke. Why change password username to admin? Oke. Nanti kita coba lihat. Oke, sabar. Nah, sekarang kita akan menganalisis file config ya, config dari app.config. Nah, dari mana saya mendapatkan file ini? Saya mendapatkannya di sini. Ketika saya melakukan ekstraksi terhadap file APK, maka saya menemukan bahwa app.config. Nah, dia berada di luar sini gitu. Nah, itu biasanya terjadi karena miskonfigurasi ya. Miskonfigurasi dari developer. Nah, si developer ini tidak bisa membedakan mana yang public dan mana yang private, sehingga si developer ini menyimpan sesuatu yang harusnya private di dalam ranah public. Jadi tinggal kita ekstrak saja, kita sudah mendapatkan datanya gitu. Nah, gimana sih tipe-tipe datanya? Nah, seperti ini. Nano app. Oke, kita salah, kita keluar desktop, terus nano app.config. Nah, seperti ini ya. Ini data yang ada di sini adalah fake data yang sudah saya modifikasi, tapi tipe-tipenya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan keyword config, bisa menggunakan ini juga, terus bisa menggunakan authentication domain seperti ini, terus storage bucket, project ID. Nah, ini adalah nama-nama yang diisi oleh si developer atau nama-nama yang dibuat dari orang gitu. Jadi bukan engine generate-nya. Jadi tidak dibuat oleh si mesin. Jadi ini memang pure dibuat oleh orang gitu. Jadi authentication domainnya, terus kita bisa lihat di sini
IP key-nya, terus apa namanya, ini adalah Firebase. Nah, ini adalah data yang sangat sensitif yang tidak boleh ditampilkan di ranah publik gitu. Jadi saya kemarin menemukan informasi yang seperti ini di salah satu aplikasi yang ada di Indonesia gitu. Saya sudah melaporkan itu ke mereka, tapi kita tidak tahu gimana reaksi mereka atau gimana respon mereka. Itu terserah mereka. Yang penting saya sudah apa namanya, memberitahu mereka gitu. Oke. Mungkin itu aja sih teman-teman yang mau saya bahas, yang mungkin membantu teman-teman dalam proses pencarian bug. Karena saya lihat mayoritas kita kalau mencari bug itu tidak masuk ke dalam ranah yang juga aplikasi gitu, karena presentasi atau statistik itu kayak kurang gitu, kurang untuk kita masuk ke dalam ranah aplikasi gitu, application. Jadi saya harap dengan membuat video ini teman-teman agak ke-trigger untuk belajar ke dalam aplikasi lagi, dan nanti untuk snip code atau snip vulnerability dalam suatu kode atau dalam suatu program akan kita bahas di next video lagi. Oke. Mungkin itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support Ethical Hacking Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa berkembang lagi, channel ini bisa berkembang lagi dan menjadi salah satu tempat di mana kita menyebarkan informasi untuk meningkatkan security awareness, apalah itu kesadaran terhadap suatu keamanan gitu, keamanan dalam dunia cyber gitu. Dan untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda YouTube, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Mungkin kalian mendapat informasi yang bermanfaat di sini, dan tidak putus di sini saja, saya akan membuat banyak sekali video ke depannya yang akan membantu teman-teman dalam memahami konsep-konsep hacking itu sendiri. Jadi teman-teman bisa subscribe dengan gratis sebelum saya membayarkannya. Teman-teman bisa subscribe di tombol merah itu ya, terus nyalakan loncengnya supaya ketika saya buat video teman-teman tidak terlambat untuk mengetahui video tersebut. Jadi cepat respon gitu, karena ada beberapa informasi memang membutuhkan kecepatan kita gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu adalah seorang admin dalam suatu perusahaan, admin website gitu, atau orang yang bertanggung jawab dalam teknologi itu tersendiri, maka ada beberapa informasi memang saya berikan secara cepat gitu. Jadi pengemasannya biasanya agak kurang sih, karena membutuhkan informasi yang cepat gitu. Karena itu sangat kritikal gitu, critical alert yang harus kita tanggapi dengan cepat. Nah, itu adalah fungsi dari subscribe itu sendiri di channel Ethical Hacking Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk teman-teman yang dari dulu subscriber selama Ethical Hacking Indonesia, yang dari dulu yang tetap support Ethical Hacking Indonesia, kalian luar biasa karena kalian dengan masih tetap menonton video di sini, kalian mempertahankan yang namanya konsistensi dalam belajar gitu. Kalian mau tahu gitu apa sih yang harus kita tahu dalam dunia hacking itu. Jadi teman-teman luar biasa, tetap pertahankan konsistensi itu, karena tidak ada hal yang hebat menurut saya kecuali konsisten itu adalah kunci dari perkembangan itu sendiri. Karena saya belajar dari diri saya sendiri, ketika saya memulai saya memang bingung sekali, ini apa sih gitu, kayak huruf-huruf nggak jelas itu sampai kesariawan gitu otak saya. Dan akhirnya ketika sudah familiar, sudah sering melihat hal-hal seperti itu, jadi kayak oh ternyata begitu gitu, hal-hal yang sebenarnya menurut kita tuh susah, dalam pikiran kita ternyata tuh nggak sesusah itu. Dan saya nggak mau teman-teman ngerasain hal tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dulu. See you in the next video. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kendor. Kalau kendor bahaya gitu. Oke. Mungkin itu aja. See you in the next video.